Ibarat tukang jahit, ada yang sibuk menjahit, ada yang sibuk mendedel, ada yang sibuk memotong, bahkan ada yang sibuk mempola. Ada yang diantaranya dan ada yang bisa hanya salah satunya saja. Sebetulnya tidak ada pernah masalah dengan memberikan kritik kepada orang yang berbuat keburukan atau mungkin bisa dibilang tidak baik. Namun akan lebih bijak jika kritik disertai dengan solusinya. Itu pun solusi jangka panjang, tidak jangka pendek, atau bahkan solusi sambil lalu. Mengobrak-abrik tanpa ada upaya penyelesaian dan menyelesaikan masalahnya. Nah, pasti akan jauh dari memanusiakan jika kita bersikap kurang adil atau kurang bijak dalam mengkritik. Artinya, next, habis ini mau diapakan? Mau dibagaimanakan? Bagaimana penanggulangannya, bagaimana rehabilitasnya, bagaimana ia diterima layaknya sebagai manusia. Tidak seperti manusia yang dinilai sebatas hitam putih, baik buruk, jelek, ataupun benar. Jangan sampai teriak-teriak menyalahkan tanpa memikirkan apa solusinya dan bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana dampaknya. Itu terlepas dari positif negatif yang ia terima. Akhirnya mendedel dan merobek tanpa upaya mempola kembali atau mendaur kembali dan menjahit kembali, sehingga ketika kita ada upaya menuju ke arah sana, itu mungkin dekat dengan kata manfaat. Orang yang setuju karena ilmu pasti outputnya adalah cinta. Sedangkan orang yang bersemangat karena dorongan kebencian di alam bawah sadarnya dan memang mencari celah kebencian itu tentang peluang-peluang yang bisa mengakibatkan dia mudah untuk mengkritik. Nah, biasanya di dalam hatinya itu rawan konflik. Aplikasinya tidak memberikan solusi apa-apa, mentah begitu saja. Hanya pintar berteriak sambil menyalahkan tanpa memberikan solusi, itu akan menghasilkan masalah baru, bukan menjadikan solusi. Benci itu terkadang mempunyai perhatian lebih, bahkan lebih perhatiannya dari sekedar fans. Ya, mengidolakan segala sesuatu. Nah, kebencian itu merepotkan bahkan merusak diri kita sendiri. Pastikanlah menolong dengan membawa solusi, bukan hanya mencari panggung semata di mata orang-orang bahwa wah, saya ini bisa, wah, saya ini gagah. Hanya sekedar menyuruh berhenti, lalu dia terekspos oleh media apapun itu, lalu diakui hebat. Tapi sisi lain di detik yang sama dia tidak memberikan penyelesaian, tidak memberikan solusi, tidak memberikan kepinalan. Coba deh ajak berdialog, ajak ngobrol, rangkul, tapi jangan jijihan. Sekalipun mungkin apa yang dilakukannya tak sepenuhnya benar atau bahkan salah karena pola di masa lalunya, atau bahkan pola yang salah yang ia lakukan hari ini. Namun jika polanya mengayomi, itu akan sangat mudah. Mereka-mereka yang dikritik lalu kita salahkan, itu bisa diajak ngopi, rileks, tenang, hati dan pikiran dingin. Mungkin maksud hati amar ma'ruf nahi mungkar, niatnya sibuk untuk mempersaudarakan dan bahkan mungkin memanusiakan. Namun tanpa kita sadari, cara-cara kita mengkritik itu justru kitalah yang membuat berjarak, tidak menjadikan kita dekat, tidak memberikan solusi yang membangun, tidak progresif solusinya, atau bahkan mengkampanyekan narasi-narasi kebencian, ketegangan, mencengkram, bahkan membuat sekitar menjadi gerah atau bahkan telinga menjadi panas. Nah, agama jangan dibuat kecil hanya karena pikiran kita yang sempit. Padahal esensi dari agama, substansi dari agama itu adalah membawa pesan damai, membawa kasih sayang, menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini sealur dengan kalimat lamun bisa nyarek kudu bisa jadi, contoh istiqomah nu bener. Yuk kita pun harus bisa memberikan kritik juga memberikan solusi.